Shalom, anak sekolah minggu. Semangat, sukacita, mengasihi. Kita ketemu lagi minggu hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, jangan lupa siapkan Alkitab dan juga buku lagu nyanyian sekolah minggu. Sebelum itu, marilah kita bersatu sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah yang ditetapkan bagi kita pada hari Minggu ini, di minggu ke-7 setelah Trinitatis, tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat 40. Saya akan baca untuk kita, demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian hukum Taurat Allah. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku lagu halaman 106 nomor 97, Holanda. Orang di belakang
dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa Tuhan kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku segala dosa-dosa kami. Ampunilah kami agar kami layak disebut sebagai anak-anak yang Engkau kasihi. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita menyanyikan lagu dari halaman 164, buku lagu nomor 154, dalam nama Tuhan Yesus. Nas epistel yang ditetapkan bagi kita untuk hari Minggu ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 9 hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian bunyinya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang
menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Mari kita buka buku lagu kita dari halaman 98 nomor 89, Fungsi Panguluan. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan mendengarkan warta sekolah minggu yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kita. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, apa kabar? Hari ini Ina akan membacakan warta sekolah minggu. Kalian simak dan dengarkan baik-baik ya.
kirimkan foto tugas kalian pada saat mengikuti ibadah secara candid. Kirimkan foto tersebut ke guru-guru horon kalian masing-masing. Nomornya sudah ada di WA group. Untuk tugas minggu ini tidak ada tugas horon, hanya tugas mengirimkan foto pada saat mengikuti ibadah tersebut saja. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, dan tidak bersungut-sungut, karena berkat Tuhan pasti akan ada. Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari halaman 118, nomor lagu 109, Yesus Sahabat Anak-anak. Yesus sahabatku yang sejati, dalam hidupku tiap hari. Waktu bekerja atau berlari, pada waktu senang atau bersakit, Yesus bersamaku tiap hari. Yesus sahabatku yang sejati, juga sahabatku padaku. Dia mengajarku tiap hari, rajin belajar dan berbudi baik. Yesus menolongku tiap waktu. Yesus sahabat anak-anak, tuntunlah aku jalan sertamu, ajarlah aku tiap saat, setia melakukan firman-Mu. Sahabat anak-anak, tuntunlah aku jalan sertamu, ajarlah aku tiap saat, setia melakukan firman-Mu. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Oleh karena itu Amang mau ajak kita untuk persiapkan dulu Alkitab kita masing-masing dari Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat 17. Amang pendeta akan tunggu sebentar, baru kita akan berdoa, baru nanti kita akan dengarkan cerita tentang firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat 17. Nah, kalau sudah ketemu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan baik bagi kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Biarlah Roh Tuhan yang kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dengan tertib dan tenang mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Alkitab yang sudah kita siapkan tadi dari Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat 17, Amang pendeta akan baca untuk kita. Kita akan dengarkan baik-baik atau baca Alkitab kita masing-masing di rumah. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata,
jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang kekasih, yang bisa duduk diam, tenang, tertib mendengarkan cerita firman Tuhan. Memang pendeta mau tanya, hari ini Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020, itu minggu keberapa ya setelah Trinitatis? Ada yang masih ingat nggak? Kalau minggu lalu minggu ke-6 setelah Trinitatis, maka hari ini pasti minggu ke-7 setelah Trinitatis. Nah, di minggu ke-7 setelah Trinitatis ini, firman Tuhan mau mengingatkan kita, mau mengajak kita untuk melibatkan Tuhan. Apapun rencana kita, apapun kegiatan kita, pasti beberapa bulan terakhir ini adik-adik bersama-sama dengan orang tua di rumah masing-masing boleh berkumpul, beribadah dan belajar bersama. Kalau diingat-ingat, pasti ada banyak cerita nanti yang bisa adik-adik sampaikan ke orang tua tentang bagaimana perasaan ketika rencana-rencana yang sudah disusun itu harus tertunda terlebih dahulu. Bukan berarti rencana-rencana itu gagal semua, tapi rencana-rencana itu tertunda untuk sekian waktu. Kita belum tahu kapan pandemi COVID-19 ini betul-betul berakhir, tapi kita yakin kapanpun itu berakhir, kita tetap siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatan dan keseharian kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau dibilang melibatkan Tuhan, itu bukan berarti waktu kita susah aja loh. Kalau dibilang melibatkan Tuhan, itu justru dari awal, ketika kita belum melakukan kegiatan-kegiatan kita minta tolong, kita memohon sama Tuhan, berdoa di dalam kesungguhan supaya Tuhan menyertai kita. Nah, ini kan kita sudah mulai masuk belajar di sekolah, walaupun tempat belajarnya bukan ruang kelas di sekolah, tapi masih tetap di rumah masing-masing. Jangan sedih kalau dibilang belajar di rumah masing-masing, karena ini pasti untuk kebaikan kita, untuk menjaga kesehatan kita bersama. Nah, kalau tubuh kita sehat, kalau tubuh kita kuat, itu juga bukan karena kemampuan kita. Ingat gak tadi? Karena kita libatkan Tuhan, maka kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tapi juga jangan jadi sombong, karena kita sehat sekarang, karena kita kuat tubuhnya, lalu lupa untuk menjaga kesehatan, lalu kita cuek dengan kondisi lingkungan di sekitar kita. Bisa-bisa kita jadi lemah, lemas, kena penyakit karena kita mulai muncul kesombongan, karena kita pikir kita kuat, kita sehat karena kita sendiri. Nah, firman Tuhan juga ingatkan kita tadi, kalau di ayat 15 dibilang sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya,
kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Segala kegiatan, segala pekerjaan, segala keseharian kita. Ingat, itu karena Tuhan yang mengizinkan, karena Tuhan yang memperkenankan. Lalu kalau Tuhan sudah berkenan kita melakukan kegiatan kita, jangan lupa tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka topik minggu kita di minggu ke-7 setelah Trinitatis, tanggal 26 Juli tahun 2020 ini berbicara tentang kasih sebagai perintah baru. Artinya orang yang hidup mengasihi Allah, dia hidup memperhatikan lingkungan di sekitarnya, mengasihi anggota keluarga di rumah, bukan cuma sama papa mama loh, sama abang, kakak, adik juga. Tapi yang lebih luas lagi sama lingkungan di sekitar kita. Nah, ketika kita nanti sudah diizinkan kembali ke sekolah, kemudian beribadah di gereja, kita tetap bersyukur akan kebaikan Tuhan yang menyertai dan menolong kita melewati setiap detik kehidupan ini. Adik-adik pasti bisa, adik-adik pasti mampu. Sabar sedikit dan tetap ingat berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengingatkan kami, kalau kami hidup di dalam kasih Tuhan, kami juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oleh karena itu hidup kami mau di dalam kasih terhadap orang tua, abang kakak, dan sesama kami yang lainnya. Dan mampukan kami Tuhan untuk tetap sehat dan kuat menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka buku lagu halaman 262 nomor 254. Ada orang buta. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari pintu jalan. Pada suatu hari Yesus melalui, orang buta itu Yesus sembuhkan. Sembuh matanya, sembuh matanya. Yesus menyembuhkan dengan kasih-Nya. Sembuh matanya, sembuh matanya. Yesus menyembuhkan dengan kasih-Nya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari di pintu jalan. Pada suatu hari Yesus melalui, orang buta itu Yesus sembuhkan. Sembuh matanya, sembuh matanya. Yesus menyembuhkan dengan kasih-Nya. Sembuh matanya, sembuh matanya. Yesus menyembuhkan dengan kasih-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.